Kita tahu hari ini adalah tugas kita untuk mengisinya. Dan kita harus mengisi hari ini dengan perencanaan yang baik untuk hari esok. Kalau kita bisa menangkap ini, kita akan menang atas overthinking. Saya kasih rangkuman summary. Demikianlah kesimpulan dari apa yang diajarkan oleh firman ini. Bertobat dari overthinking nomor 1. Sadari bahwa jangan khawatir itu adalah sebuah perintah. Nah, kita sekarang baru menyadarinya. Iya ya, itu perintah. Waduh, selama ini aku kira itu pergumulan. Berarti gimana Pastor Philip? Saya harus apa? Harus tegas. Harus tengking. Harus lawan arus. Yes, lawan arus. Berbahasa roh, berbahasa lidah. Kalau sudah dikaruniai oleh Tuhan, karunia Pentakosta. Pakai itu untuk membangun manusia rohmu. Bukankah ditulis di perjanjian baru, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus dengan berdoa di dalam roh. Berdoalah dalam roh dan bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang kudus itu. Baca firman. Jangan bengong pikiran, lalu terus pikirannya itu ke ujung-ujung dunia yang gak jelas, atau kepada sesuatu yang bukan berada di dalam kendalimu. Daripada gitu, mendarat di ayat. Yes, ya itu dia, mendarat di ayat. Itu jauh lebih berguna daripada terbang di awan-awan. Baca Alkitab, pejamkan matamu setelah itu dan berkata, terima kasih aku terima firman ini dengan iman, biarkan firman ini bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda di dalam jiwaku. Begitu, lawan keluarga saat teduh, sadari bahwa jangan khawatir itu adalah sebuah perintah. 2, perkuat hubungan dengan Bapa, lalu tangkap isi hatinya. Perhatikanlah Bapa, bukan bunga di padang, bukan rumput di ladang. Perhatikan Bapa penciptamu, bukankah Ia akan menghiasimu? Rumput aja dihiasi. Perkuat hubungan dulu dengan Bapa. Mustahillah kita bisa tangkap isi hatinya kalau kita tidak melekat, kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan dan melekat serta merapat. Langkah pertama itu bukan kenal dulu, tapi datang dulu. Langkah ke-1 itu adalah langkah iman untuk melangkah mendekat Tuhan. Ya, mulai bangun mesbahmu yang runtuh. Udah gak ada waktu saat teduh pribadi atau saat teduh bersama. Mulai bangun kembali. Seperti mesbah Elia itu. Lalu nantinya api turun. Api kan gak turun sembarangan kalau gak ada mesbahnya. Api juga tidak akan diturunkan. Bangun. Perkuat hubunganmu dengan Bapa. Lakukan kembali aktivitas-aktivitas rohani yang membangun imanmu. Lalu setelah itu jangan hanya lakukan itu sebagai religi atau sesuatu rutinitas, bahkan liturgi. Setelah Anda merapat mendekat pada Tuhan, usahakan untuk tangkap isi hatinya seperti kalau di dalam kelas gitu ya, guru lagi berceramah atau mengajarkan matematika, fisika, atau bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Anda jangan tertidur, jangan juga melamun, jangan gambar-gambar yang gak jelas, dengan tangan yang sudah siap di laptopnya atau zaman dulu pensil dan buku tulisnya. Catat, perhatikan, seksama, tangkap sesuatu, jangan hanya dapatkan hasil akhirnya, tapi coba temukan rumusnya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa hasilnya begini? Dari mana itu? Coba bisa terima isinya. Oh gitu ya. Jangan hanya dapatkan pengajaran guru, tangkap cara dia berpikir. Coba tangkap cara dia berhitung. Kok bisa begitu? Di sini kunci bahwa banyak orang hanyalah tahu Tuhan, tapi gagal untuk menangkap isi hatinya. Ada satu pepatah bunyi begini, some things cannot be taught, only can be caught. Ada hal tertentu yang gak bisa diajarkan, tapi harus ditangkap. Karena itu saya berdoa supaya Anda menangkap isi hati Allah. Yang ketiga, isi hidup dengan aktivitas kerajaan sorga seperti misi dan pelayanan. Ini bukan berarti hanya misi dan pelayanan saja loh ya, lalu gak bekerja, gak kuliah, gak sekolah, lalu semua nilainya buruk, pekerjaannya juga terbengkelai. Jangan lakukan itu, hidup harus seimbang. Tetapi setelah kita bekerja sebaik-baiknya, sekolah sebaik-baiknya, lakukan tanggung jawab kita, isilah hidupmu juga dengan aktivitas kerajaan sorga.
seperti misi dan pelayanan. Karena hal-hal itu akan membantu kita untuk tidak fokus pada diri sendiri. Itu membantu kita. Belum lagi ada nilai kekal dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Sangat membantu kita untuk bisa fokus pada Yesus dan fokus pada orang lain. Lama-lama, tanpa kita sadari, kita sembuh sendiri dari overthinking itu. Kalau hidupmu terisi dengan apa? Diisi dengan aktivitas kerajaan sorga, seperti pelayanan, seperti misi. Dalam hidup saya, dan hidup banyak jemaat Mawar Siaran saya gembalakan, yang membantu kita nggak overthinking, tapi selalu higher thinking, bukan cemas tapi memikirkan perkara lebih tinggi adalah visi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Kita hidup untuk itu. Dan karena itu kita tidak pernah fokus kepada perkara-perkara yang sementara. I pray, saya berdoa Anda menang dari overthinking. Haleluya.